Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 12 Maret 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pencuri hiasan kubah masjid dari emas di Pulau Buru akhirnya tertangkap, kini ditetapkan sebagai tersangka. Satu pelaku kasus pencurian tiang alif berlapis emas di atas kubah Masjid Al-Huda, Desa Kayeli, Kecamatan Teluk Kayeli, Kabupaten Buru berinisial AG ditetapkan sebagai tersangka Senin 11 Maret 2024. AG berumur 67 tahun, warga Desa Kayeli yang berprofesi sebagai nelayan, ditetapkan sebagai tersangka pasca diamankan pada Kamis 7 Maret 2024. Sementara tiang alif hasil pencurian ditemukan di 3 lokasi berbeda pada Jumat 8 Maret 2024. Kapolres mengatakan tersangka diamankan setelah pihaknya mendapat laporan masyarakat yang baru diketahui pada hari Senin 4 Maret 2024 sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Setelah mendapatkan laporan masyarakat, tim gabungan dari Satreskrim Polres Pulau Buru dan Polsek Wayapo yang dipimpin Kasat Reskrim Ibtu Aditya Bambang Sundawa didampingi PLH Kapolsek Wayapo AKP Deni Indrawan Lubis melakukan olah TKP. Usut punya usut, tim penyidik akhirnya menemukan tangga di TKP. Dari hasil penyelidikan, tim mencurigai AG yang saat itu dalam perjalanan menuju Namlea menggunakan speedboat dari Desa Kayeli. Ia diketahui ingin berangkat ke Ambon dan hendak menuju Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kapolres menjelaskan dari hasil interogasi AG mengakui bahwa tangga yang digunakan adalah miliknya. Ia juga menyampaikan sejumlah lokasi disimpannya tiang alif berlapis emas tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap AG, tim kemudian mengantongi 4 nama warga lainnya yang mengetahui aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka. Mereka yaitu AU, YIRS, dan RT. Keempat orang tersebut kemudian diperiksa sebagai saksi selanjutnya pada hari Minggu 10 Maret 2024 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, puluhan personil dengan melakukan pengamanan terbuka membawa tersangka untuk melakukan reka adegan terkait peristiwa pencurian tersebut. Bahwa emas itu dan setelah itu tersangka berjalan mengikuti tali dan membuang tali tiang alif. Berdasarkan keterangan dari AG ini, tim pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2023 pada pukul 21 waktu Indonesia Timur yang dipimpin oleh Kasat Reskrim kemudian melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap barang bukti. Kemudian sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, berarti setengah 11 ya. Setengah 11 malam, tim gabungan mendapatkan barang bukti tiang alif di atas kubah Masjid Al-Huda Kayeli yang terbuat dari emas dan mengamankan barang bukti tersebut di kantor Mapolres Buru. Demikian yang kami sampaikan. Setelah ini saya silakan kepada rekan-rekan wartawan, silakan bertanya. Terima kasih. Berapa tersangka itu? Tersangka ada berapa ibu? Sampai saat ini kami baru menetapkan satu tersangka yaitu AG sendiri. Kalau yang beredar dua kali ada tersangka ibu. Jadi begini, itu karena dari keterangan dari si tersangka bahwa ada beberapa orang yang ikut bersama dia. Setelah kami mengamankan 4 orang ini, dilakukan pemeriksaan, secara terpisah, di dalam ruangan secara terpisah. Satu di ruang yang lain, satu di ruang yang lain, tidak bersamaan. Itu didapat keterangan tidak ada kesesuaian, antara keterangan para saksi, 4 saksi tersebut
Tribuners, motif pelaku curi hiasan kubah masjid berlafaz Allah lapis emas ternyata karena terlilit hutang. Kapolres Pulau Buru AKBP Sulastri Sukijang mengungkapkan alasan tersangka AG nekat mencuri hiasan kubah Masjid Al-Huda Kayeli, Desa Buru berlapis emas 2,6 kg. Sulastri mengatakan tersangka mengaku terlilit hutang sehingga nekat mencuri hiasan kubah berlafaz Allah itu. Ia berencana menjual hiasan masjid tersebut untuk menebus hutang piutangnya. Sementara terkait modus operandi, Sulastri mengatakan tersangka melakukan aksi pencurian sejak pukul 2 sampai 5 dini hari waktu Indonesia Timur. Ia melakukan aksinya dengan menggunakan 2 buah tangga. Tangga yang dipakai tersangka terbuat dari kayu segitiga 5,18 meter dan 3 meter. Tersangka juga menggunakan tali nilon berwarna hijau. Ia juga menggunakan kayu sepanjang 5 meter yang pada ujungnya ditancapkan besi berukuran 6 cm sebagai pengait. Setelah peralatan-peralatan tersebut berhasil ia naikkan di atas masjid dan berhasil memanjat kubah masjid, tersangka kemudian menggunakan kayu sepanjang 5 meter yang di ujungnya sudah ditancapkan besi 6 sebagai pengait. Karena terjatuh, lafaz Allah yang terbuat dari emas murni tersebut patah dari tiang alif. Tersangka kemudian mengambil hasil curian tersebut dan kabur dari masjid. Menurut Kapolres, saat melakukan aksinya tersebut, tersangka menggunakan buff atau penutup wajah. Karena lafaz Allah pada tiang alif sudah patah, tersangka kemudian mematahkannya menjadi 5 bagian. Kapolres mengaku motif tersangka melakukan pencurian karena kebutuhan ekonomi. Tersangka mengaku banyaknya hutang sehingga dirinya nekat mencuri untuk menebus hutang piutangnya. Menurutnya, Tribuners, penyidik saat ini telah memeriksa 7 orang saksi dan telah mengamankan barang bukti terkait tempat pencurian dengan pemberatan tersebut. Dengan yang kemarin pada saat pembuatan ada nama Raja, kemudian Bapak Ibu. Ini huruf kita ambil keterangan sebagai saksi, ya karena tidak ada persesuaian keterangan antara saksi satu dengan saksi yang lain dari keempat orang itu, kemudian kita sesuaikan dengan keterangan tersangka, ternyata yang melakukan itu adalah tersangka sendiri. Sehingga perintah saya kepada Kasat Serse, hari ini setelah press release, mereka kita kembalikan ke Desa Kayeli. Semoga masyarakat di sana mau menerima mereka dengan senang hati. Mereka bukan pelaku, ya, mereka bukan pelaku. Demikian, terima kasih. Sesuai dengan yang kemarin pada saat pembuatan. Tribuners, hari ini pleno penetapan KPU Malura, warga blokade jalan ke Kota Tual.
Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra diblokade. Aksi blokade itu dilakukan warga mulai dari kawasan Mangga 2 hingga depan Hotel Dragon kawasan Ohoibun, Kabupaten Malra. Pantauan tribunambon.com Selasa 12 Maret 2024 pukul 9.39 waktu Indonesia Timur. Dua ruas jalan utama diblokade warga, mulai dari pertigaan Pangkalan TNI Adelanut Dumatubun, Langgur menggunakan kayu dan bambu. Sementara tepat di tengah pertigaan Kepulauan Asap berhembus dari ban dan kayu yang dibakar oleh warga. Batu-batu dan pecahan botol pun berhamburan di tengah jalan. Akibatnya arus lalu lintas dari Langgur ke Kota Tual pun lumpuh total. Deka, salah satu warga yang bermukim di kawasan tersebut, menuturkan blokade jalan ini terjadi sejak tadi malam. Akses jalan itu lanjutnya dilakukan agar mengantisipasi tindakan anarkis yang dinilai berpotensi terjadi pada saat penetapan tingkat kabupaten. Dia menuturkan pemilu 2024 ini terburuk. Jika KPU bekerja sesuai mekanisme, maka tentu tidak akan ada reaksi seperti ini. Salah seorang pengendara, Fajar, mengaku blokade jalan ini merugikan pengendara. Untuk diketahui, blokade jalan warga dimulai dari depan Pangkalan TNI Adelanut Dumatubun Langgur, berlanjut ke depan RS Hati Kudus Langgur, dan depan Hotel Dragon kawasan Ohoibun.
Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, 135 personil aparat gabungan amankan pleno hasil rekapitulasi suara di Maluku Tenggara. Polres Kabupaten Maluku Tenggara mengerahkan 135 personil guna mengamankan pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilu 2024 Selasa 12 Maret 2024. Kapolres Malra AKBP Frans Duma mengatakan 135 personil pengamanan tersebut masing-masing dari Polres 55 orang personil, kemudian Brimob 60 orang personil, Kodim 20 personil. Dijelaskan pengamanan dilakukan dengan membatasi akses masuk ke lantai 2 Hotel Aurelia Kimson, Kelurahan Ohijang Wadek. Pantauan tribunamon.com hingga pukul 13.43 waktu Indonesia Timur, 2 tenda digelar di depan pendekatan jalan menuju Hotel Aurelia Kimson, sementara tampak satu mobil pick-up menurunkan belasan massa yang langsung menepi ke ruas jalan samping pos polisi Ohijang Wadek. Aktivitas jalan ke Kota Tual nampak lumpuh total, blokade jalan hingga kini belum dibuka oleh masyarakat setempat. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners merasa dirugikan, Justina Renyan adukan pergeseran dan penggelembungan suara ke caleg lain. Calon anggota legislatif atau caleg DPRD Provinsi Maluku Dapil 6 dari Partai Nasdem Justina Renyan adukan adanya dugaan pergeseran dan penggelembungan suara ke caleg lain. Laporan disampaikan secara resmi ke Bawaslu Provinsi Maluku Selasa 12 Maret 2024 siang. Dijelaskan kejadian itu berlangsung di Kecamatan Tayandotam, Kota Tual, di mana sesuai hasil salinan per TPS ia memperoleh sebanyak 11 suara, namun pada hasil rekapitulasi berubah menjadi hanya 1 suara. Perolehan suara milik Justina diduga terindikasi pindah ke rekannya yang juga caleg DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem nomor urut 2 atas nama Muhammad Fauzan Rahawarin. Lanjutnya perolehan suara Rahawarin sendiri 171 sesuai C hasil salinan, tapi rekapitulasi di tingkat PPK naik menjadi 803 suara. Dengan begitu ada dugaan pergeseran dan penggelembungan suara ke caleg bersangkutan sebanyak 636 suara. Caleg nomor urut 1 itu juga merasa transparansi pemilu 2024 ini tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan banyak permasalahan khususnya di Kota Tual dan juga Maluku Tenggara. Dirugikan, ya, karena sesuai hasil pemilu 2024, suara saya bergeser, ya, bergeser ditambah dengan penggelembungan suara dari teman saya kan nomor urut 1, teman saya nomor urut 2, yang mengakibatkan saya dirugikan. Itu pertama. Dan kedua, saya merasa transparansi pemilu ini tidak berjalan secara baik, yang mengakibatkan banyak permasalahan khususnya di Kota Tual dan juga Maluku Tenggara,
Yang saya fokuskan sekarang adalah Kota Tual, di mana kecamatan yang namanya Tayando Tamu itu yang terjadi peristiwa yang saya bilang tadi. Ya, suara saya sekian sudah bergeser, kemudian terjadi penggelembungan suara yang yang akhirnya suara saya akan berkurang sama sekali, dan memang saya merasa sangat dirugikan. Untuk itu saya hanya mencari kebenaran dan keadilan lewat Bawaslu ini sebagai badan pengawas pemilu. Kewenangan mereka ini ya apa boleh menyelesaikan masalah ini, walaupun kami sudah melalui Kota Tual kabupaten kota, tetapi karena cara permainan di sana mengakibatkan sudah selesai pleno saya punya tidak. Siap. Selamat siang Bapak Ibu pemilih. Saya ingin sampaikan bahwa karena Bapak pejabat bupati itu ada keperluan mendesak di luar, jadi diprioritaskan. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak Pejabat Bupati Bapak Jasmono dan Ibu Siti Halimah untuk menggunakan hak pilih. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak Pejabat Bupati Bapak Jasmono dan Ibu Siti Halimah untuk menggunakan hak pilih. Terkait pertama, Caleg PSI Agustinus Pical bakal lapor kecurangan pemilu ke MK, ada bukti pergeseran suara. Sudah menyiapkan semua alat bukti. Calon anggota legislatif nanti DPRD Provinsi Maluku Dapil Kota Ambon Agustinus Pical bakal melaporkan partai dan caleg lain ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya caleg asal Partai Solidaritas Indonesia ini mendapati sejumlah kecurangan, yakni pemindahan suara miliknya dan PSI ke caleg di partai lain. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Agus Pical, Derek Lopati, saat konferensi pers di kediaman pemenangan Agustinus Pical di Karpan, Senin 11 Maret 2024. Ia menjelaskan tim data hasil pemilu caleg PSI nomor urut 2 ini menemukan penurunan suara kliennya berdasarkan bukti C1 plano. Berdasarkan hasil perbandingan versi tim kerja pemenangan calon dengan perolehan suara menurut PPK, KPUD Kota Ambon dan KPU Provinsi terjadi selisih perolehan suara yang signifikan, sehingga menyebabkan PSI tak memperoleh kursi di Dapil Maluku 1 Kota Ambon. Hasil rekapitulasi tingkat KPUD Kota Ambon dan KPU Provinsi Maluku lanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan lembaran negara ini Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang perselisihan hasil pemilu anggota DPRD, di mana pada pasal 5 objek dalam perkara PHPU
anggota DPR dan DPRD adalah keputusan termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan atau terpilihnya calon anggota DPR atau DPRD di suatu daerah pemilihan. Ia menjelaskan selisih tersebut ternyata akibat pengurangan suara pemohon hasil rekap PK dalam berita acara DA1 di 5 kecamatan sekota Ambon. Dikatakan menurut data dan dokumen pihaknya, dari 9 partai hasil rekap sementara di KPUD Provinsi Maluku yang sudah diberitakan akan memperoleh kursi DPRD Maluku Dapil Maluku 1 Kota Ambon. Dokumen bukti C1 hasil di TPS termasuk PSI, tetapi faktanya hasil rekap PPK, KPUD Kota Ambon, dan KPU Provinsi Maluku tidak mendapat kursi PSI untuk Provinsi Maluku Dapil Maluku 1 Kota Ambon. Lebih lanjut, kata Lopati, pihaknya berharap Polda Maluku dan Polres Pulau Ambon, Bawaslu, dan pihak-pihak terkait dapat mengawasi kotak-kotak suara dan seluruh surat suara sah di PPK dan diusulkan agar kotak-kotak suara tersebut diamankan pihak kepolisian selama sengketa di MK. Berkaitan dengan pelanggaran yang diduga TSN terstruktur, sistematis, dan masif, hanya menjadi tambahan dalam persiapan sengketa hasil pemilu PSI di MK, tetapi lebih fokus pada perselisihan hasil perolehan suara yang merugikan klien sehingga berharap Polda Maluku dan aparat penegak hukum lainnya bisa mengawal dan mengawasi kotak suara hingga selesai berproses di MK. Didampingi oleh Bung Onggo Ayal dari Unsur. Rekan-rekan media sudah tahu bahwa ada perwakilan kami yang hadir di sana sudah menolak hasil pemilu khusus provinsi dari Dapil Kota Ambon, mengingat berdasarkan aturan yang berlaku bahwa Bung Agus Pikal sendiri telah menyiapkan timnya dan kuasa hukum yang akan bekerja sama dengan tim PSI Pusat nanti untuk melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi sengketa hasil ini apabila nanti di tingkat sampai tingkat nasional tidak ada perubahan. Tribuners, PMAPK gelar pagelaran seni dan budaya Kisar Bakudapa 4, Maukenu sebut cintai nilai dan budaya. Persekutuan Mahasiswa asal Pulau Kisar PMAPK menggelar pagelaran seni dan budaya di Gedung Saverius, Jalan Patimura, Kecamatan Sirima, Kota Ambon, Senin 11 Maret 2024. Acara yang dibarengi dengan Kisar Bakudapa keempat itu mengusung tema melestarikan adat dan budaya Pulau Kisar serta mempererat tali persaudaraan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur di lokasi, ratusan warga Kota Ambon yang berasal dari Pulau Kisar memenuhi seisi gedung. Tak hanya orang Kisar, para undangan juga berasal dari berbagai organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, dan organisasi mahasiswa asal Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD. Seusai acara pembukaan, terlihat para undangan saling bersalaman diikuti prosesi cium hidung atau dalam bahasa Kisar disebut nahwok. Acara dilanjutkan dengan penampilan berbagai tari-tarian, diantaranya tarian peuk, tarian kerpopot, tarian lemon manis, kemudian tarian tanam jagung. Ada juga tarian lour atau tarian pantai. Bakudapa Kisar 4 juga dihadiri pembina PMAPK, Majelis Frans dan Charlotta Austin. Ketua PMAPK Florenza Defensa Maukenu mengungkapkan melalui acara ini orang Kisar memperkenalkan nilai-nilai adat dan budaya. Lanjutnya, kegiatan ini semata-mata bertujuan untuk memperkuat tali persaudaraan di antara seluruh orang Kisar yang bermukim di Kota Ambon. Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat Pulau Kisar untuk terus mencintai serta menjaga nilai-nilai budaya untuk meneruskannya kepada generasi mendatang. Terpisah dari itu, Ketua Umum Gerakan Pembangunan Bumi Kaluedo atau GMBK Franklin Untailawan mengapresiasi pertemuan orang Kisar dalam kegiatan Bakudapa tersebut. Untailawan berharap kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan budaya seperti ini rutin dilaksanakan. Hal itu selaras dengan pola hidup masyarakat Maluku Barat Daya yang saling kental akan budaya
dan kehidupan orang bersaudara. Dirinya meminta agar PMAPK dapat menjadi wadah guna pengembangan potensi mahasiswa dari Pulau Kisar, agar budaya orang Kisar dapat tetap lestari, tetapi juga diimbangi dengan prestasi-prestasi akademik dan non-akademik. Jadi kegiatan Kisar Bakudapa ini merupakan kegiatan yang memperkenalkan nilai dan budaya dari katong orang Kisar, orang yang berasal dari Pulau Kisar yang ada di Kota Ambon. Nah, tujuan dari kegiatan Kisar Bakudapa ini sendiri yaitu bagaimana katong merangkul semua orang Kisar yang ada di Kota Ambon dan saudara-saudara untuk sama-sama katong mencintai katong nilai dan budaya dari orang Kisar. Terima kasih. Kenapa yang satu naik yang lain tak tahu? Siapa paling batu di dia? Siapa pada sumpah dia? Mari bikin baik pada semua baik. Jadi penutup pentas seni dan budaya Bakudapa Kisar 4, tarian peuk tampil memukau. Tarian peuk tampil sebagai penampilan terakhir dalam acara pentas seni dan budaya Bakudapa Kisar 4 Senin 11 Maret 2024. Pantauan Tribunambon.com sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Timur, para penari peuk memasuki gedung pertunjukan. Sorakan para tamu undangan tak henti-henti mengiringi para penari menuju panggung. Sontak para tamu mengangkat kamera smartphone untuk mendokumentasikan tarian yang berasal dari desa Lebelau, Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya atau NBD ini. Diketahui tarian ini santer ditampilkan dalam acara adat, acara nasional, pentas lokal hingga acara-acara gerejawi. Selain itu, tarian dengan personil lebih dari 20-an orang ini sering digunakan dalam acara penyambutan tamu-tamu terhormat. Tamu undangan pun dapat dilibatkan atau ikut masuk dalam barisan penari. Dalam acara adat, perlengkapan yang digunakan ialah pedang asli, namun jika dalam pentas seni hanya menggunakan replika pedang dari kayu. Tabuhan, tifa, dan gong sebagai musik pengiring tarian. Adapun para penari memakai pakaian adat berupa selempang dari kain tenun yang disebut sanikir. Untuk penari pria memakai cawat kain tenun, sedangkan penari wanita memakai hamnono awah. Pada kepala penari terpasang mahkota bulu ayam atau manululor untuk pria dan rumdusla untuk wanita. Diketahui Persekutuan Mahasiswa asal Pulau Kisar atau PMAPK menggelar pegelaran seni dan budaya di Gedung Saverius, Jalan Patimura, Kecamatan Sirima, Kota Ambon, Senin 11 Maret 2024. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Warga Telaga Kodok sambut 1 Ramadan dengan pawai obor dan flash mob Samra Jalan. Warga Telaga Kodok, Desa Hitu, Kecamatan Lehitu, Maluku, menggelar pawai obor dan flash mob Samra dalam menyambut 1 Ramadan, Senin 11 Maret 2024 malam.
Kegiatan ini diinisiasi remaja Masjid Al-Falah Telaga Kodok dan dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Timur usai salat tarawih dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mulai dari imam masjid, staf penghulu, perangkat desa, Remas, Ikatan Pemuda dan Pelajar Telaga Kodok, TPQ, warga juga Babinsa. Usai salat tarawih, ratusan warga mulai memadati seluruh jalanan untuk mengikuti pawai obor. Pawai obor dilakukan dengan mengelilingi dusun Telaga Kodok, dimulai dan berakhir di masjid. Setelah pawai obor, kemudian Remas menampilkan samra jalan dan beberapa suguhan seni tari Islam lainnya, seperti tari Zafin Melayu, tari samra klasik, dan vokal grup sahur yang menjadi penghibur pada acara dimaksud. Ketua Remas Telaga Kodok, Sardin Manur, mengatakan kegiatan ini menjadi agenda tahunan saat awal Ramadan sebagai ungkapan syukur masih diperkenankan beribadah di bulan suci. Lanjutnya, acara ini juga bagus untuk mengasah potensi anak muda yang punya bakat dan minat dalam mengembangkan seni budaya Islam, sehingga semakin lebih ramai dikenal masyarakat luar dengan budaya seperti ini. Diketahui Remas Masjid Al-Falah Telaga Kodok juga menggelar panggung terbuka untuk menampilkan seni budaya Islam di kalangan pemuda. Panggung Islam Ramadan sudah dimulai sejak 10 Maret 2024. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 12 Maret 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato.